Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, hari ini kita akan mendongeng berdua. Hore, udah ada viewersnya. Kita mulai ya. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Redi. Dan ini rekan mendongeng saya, namanya siapa? Nandia. Oke, hari ini kita akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Deda, kebalik ya karena selfie. Deda dan 5 butir kentang. Nah, buat adik-adik di rumah yang biasanya kentangnya dibeli udah dari restoran cepat saji berupa french fries. Kalau belum tahu kentang, kita liatin dulu kentangnya ya. Ini namanya kentang. Oke, 5 butir kentang. Ya, Jeng ya? Ini menurut buku yang kita baca, ini asalnya dari India ceritanya. Deda dan 5 butir kentang. Ini namanya Deda. Deda itu bapaknya. Mungkin karena biar gaul, Dedi gitu. Jadi panggilnya Deda gitu. Mungkin ya. Terus ini mungkin maminya namanya Moma gitu. Dia hidup di sebuah dusun dengan 3 orang anaknya yang bernama siapa, Jo? Kita namain siapa? Orang di buku nggak ada namanya anaknya. Namanya yang sama Dede juga ya. Siapa kira-kira? Dinda, Duda, Dada gitu ya. Biar sama-sama nama Dedanya. Oke. Mereka hidup di dusun. Pekerjaan Deda adalah mencari kayu bakar. Jadi dia tukang kayu yang mencari bakar untuk penghidupan keluarganya. Setiap hari Deda pergi ke tengah hutan untuk mencari kayu bakar. Nah, ini rumah Deda bersama keluarganya di sebuah gubuk, di sebuah dusun di dekat hutan sana. Bisa nggak? Bisa nggak? Dah. Terjadi kesalahan teknis. Nah, terus mama istrinya Deda mengeluh sama suaminya karena setiap hari hujan. Terus efeknya mereka sudah tidak punya makanan lagi. Yang tersisa hanya 5 buah kentang. 5 butir kentang atau 5 buah kentang. Benar. Nah, lalu Moma bilang sama sama Deda. Gimana dia bilangnya, Gongge? Deda, kita tidak punya makanan lagi. Kita hanya punya 5 butir kentang. Lalu sambil merengut, Deda menjawab, iya, aku sudah tahu. Tapi bagaimana aku bisa pergi ke hutan? Sudah beberapa hari ini hujan deras terus-menerus. Tuh, lihat, gubuknya diguyur hujan terus-menerus. Jadi, Deda tidak bisa pergi ke hutan. Bersabarlah, mudah-mudahan besok tidak hujan ya. Iya. Jadi
Deda bisa pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Sisa 5 kentang itu berikan saja kepada anak-anak, biar anak-anak bisa makan dengan kenyang. Aku tidak usah, kata Deda. Nah, hari menjelang sore. Tiba-tiba, gubuk Deda Dan ada yang mengetuk pintunya. Gimana suaranya? Tak, 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 tak. Gitu. Lalu Deda membukakan pintu. Ya, ada apa? Terlihatlah sosok pengemis. seorang pengemis tua renta. Terus dia kedinginan, dia menggigil. Permisi Pak, saya sudah 5 hari ini tidak makan. Tuh, pengemis tuanya tampak sangat kurus kering dan menggigil juga kelaparan. Lalu Deda jadi bingung. Dia jadi bingung apakah dia harus membantu pengemis miskin itu apa tidak ya? Karena dia sendiri dalam kesulitan. Begini Pak Tua, saya juga saat ini sedang tidak mempunyai persediaan makanan. Jadi saya tidak tahu apa yang harus saya berikan kepada Bapak karena kami sendiri kekurangan makanan, kata Deda. Tapi pengemis tua terus memohon. Oh, tapi saya sangat lapar sekali, Pak. Saya sudah 5 hari ini tidak makan. Lalu Deda menarik nafas. Akhirnya dia berkata kepada istrinya, Mama, bukankah kita masih memiliki 5 butir kentang? Ya, masih. Bagaimana kalau kita berikan saja kentang itu kepada Bapak pengemis tua? Baik, sekarang aku akan memasaknya. Jadi Mama memasak 5 butir kentang untuk si pengemis tua. Lalu 5 butir kentang itu disajikan kepada Bapak pengemis tua. Nah, pengemis tua benar-benar kelaparan. Lalu dia makan dengan lahapnya. Wah, dan dengan sekejap dia menghabiskan 4 buah kentang. Yang tersisa hanya 1 butir saja. Kemudian setelah kenyang, lalu dia menghabiskan minumannya juga. Akhirnya Pak pengemis tua bisa makan dengan kenyang. Lalu dia berkata kepada Deda dan keluarganya, terima kasih atas kebaikan Ibu dan Bapak. Sekarang saya sudah merasa sangat kenyang. Saya akan pamit dulu. Ini ada 1 kentang yang saya sisakan untuk Bapak dan keluarga. Nanti jika kalian membutuhkan makanan, silahkan potong saja kentang tersebut. Pasti akan cukup untukmu dan keluargamu. Si Deda dan Moma dan seluruh keluarga bingung, menatap pengemis tua itu dengan bingung sampai dia hilang di kejauhan. Kira-kira apa maksudnya ya? Kalau kita lapar, kita potong kentang ini lalu dia akan cukup. Mana bisa 1 butir kentang cukup untuk kita sekeluarga? Cukup nggak ya kira-kira? Enggak kayaknya. Kalau ini dipotong 5, dia pasti kecil-kecil dong ya? Menurut kalian,
kentang itu akan cukup tidak untuk Deda dan keluarga? Ya, betul. Kelihatannya memang tidak cukup. Tapi ternyata ketika Deda dan keluarga memotong kentang tersebut, terjadi keajaiban. Wah, ternyata 5 butir kentang yang dipotong menjadi tumbuh menjadi kentang yang besar. Betul. Lalu mereka masih penasaran. Lalu mereka mencoba ngapain? Menanamnya. Menanamnya? Memotongnya. Kurang tepat. Ngapain? Memotongnya. Iya, betul. Mereka coba memotongnya lagi. Lalu satu kentang dipotong lagi. Kemudian terjadi keajaiban. Gimana nih tukang soundnya nih? Oh, terjadi keajaiban. Lalu kentang itu terbelah lagi menjadi banyak. Wah, ternyata itu adalah pengemis ajaib. Lalu kentang itu cukup untuk Deda dan keluarganya. Karena kentangnya adalah kentang ajaib dan mereka semakin memotong jadi semakin banyak, Deda dan keluarga memutuskan untuk apa? Membaginya kepada siapa? Semua orang, ya, dimulai dari tetangganya dulu. Jadi Deda dan keluarga membagikan kentang yang banyak tadi kepada tetangga-tetangganya. Oke. Nah, kira-kira nih apa yang bisa diambil, pesan apa yang bisa diambil dari cerita Deda dan 5 butir kentang tadi? Ayo. Apa ayo? Ada yang komen nggak nih? Penonton boleh ya, komen loh. Komen, cepat komen. Ya, kalau Gongge, kira-kira apa pesan yang bisa diambil dari Deda dan 5 butir kentang? Kalau kita punya sedikit bisa jadi banyak. Oh, kalau kita bisa punya sedikit bisa jadi banyak. Lagi? Betul, lagi? Kita bisa jadi orang yang baik. Kita bisa jadi orang yang baik. Nah, kalau kita melakukan kebaikan, kalau kita berbagi, tidak takut berbagi, nanti rezeki kita akan jadi semakin banyak. Jadi jangan pelit untuk berbagi. Nah, kan kira-kira itu akhir dari cerita. Nah, ceritanya Deda dan 5 butir kentang. Nah, mumpung saat ini kondisinya, kenapa kita memilih cerita ini? Karena kondisi yang sekarang ini, ya, corona sekarang ini itu pas banget momennya. Jadi kalau kalian punya sesuatu yang bisa dibagi untuk teman-teman yang membutuhkan, atau saudara yang membutuhkan, atau tetangga yang membutuhkan, itu jangan pelit-pelit. Jadi semakin kalian berbagi, rezekinya jadi semakin banyak. Cukup buat keluarga, cukup buat tetangga. Oke. Nah, hari ini di cerita kita kali ini kita juga akan berbagi loh. Kira-kira kita akan berbagi apa ya? Kalau yang mau boleh angkat tangannya. Komen. Kayak nggak bisa. Boleh kirim like dan komen. Oke, ini kebetulan kita dapat Tanaman.
dikasih oleh kelompok pemuda tani Bali. Jadi mereka ngasih gratis bibit sayur. Nah, buat para teman-teman yang nonton yang mau dikasih bibit sayur, boleh silahkan komen aja, nanti ongkos kirim ditanggung oleh penerima ya. Ini gratis kok dari kelompok pemuda tani Bali. Komen mau di bawah. Komen mau di bawah. Sebanyak-banyaknya. Nah, terus ini juga ada dari berbagi dari English Geek. Buat adik-adik yang mau belajar bahasa Inggris online, karena saat ini kita lagi nggak bisa ketemu, komen di bawah, follow englishgeek.id, nanti bisa ikut kelasnya gratis. Oke. Nah, sekian cerita tentang Deda dan 5 butir kentang. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kalian para viewers di rumah. Oke. Sekian dulu dan bye. Sekian dulu dari kami ya. Kalau mau mendongeng silahkan. Oh ya, lupa satu lagi. Kalau mau mendongeng silahkan dicolek Ibu Kadek Sonia Piscayanti, yang foundernya komunitas Mahima. Nanti akan dikasih ruang seperti ini untuk kalian bisa berbagi atau berdongeng dari rumah untuk teman-teman semuanya ya. Oke. Bye.